Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami di Koas Kopong di edisi Kocak, Koas Bercakap, Intro. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai gejala-gejala saluran cerna. Nah, apa aja sih yang bisa muncul pada saluran cerna ini? Penasaran kan? Mari kita simak pembahasan kita bersama narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Ya, Assalamualaikum Dr. Taufik dan juga teman-teman. Jadi sebelumnya boleh ya dok saya perkenalkan secara singkat terlebih dahulu Dr. Taufik kepada teman-teman yang lain. Jadi Dr. Taufik ini nama lengkapnya Dr. Taufik Tungkar Hinasim, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Yang sehari-hari Dr. Taufik ini sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran USU di bagian penyakit dalam. Selain itu, Dr. Taufik ini juga sebagai konsultan gastroenterohepatologi di RSUP Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara ya dok. Nah, baik. Jadi gini dok, di sini kita akan mau ngebahas tentang keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan seputar saluran pencernaan. Nah, jadi sebelumnya dok, kemarin kita sudah sempat melakukan sedikit wawancara kepada masyarakat umum. Nah, jadi ini ada videonya dok, boleh kami tampilkan dulu ya dok videonya. Halo, ketemu lagi bersama saya, Gusti Muladi di Koas Kopong. Nah, sekarang ini kita coba nanya ke yang lain nih, ke orang-orang yang seputaran kita. Kita pengen nanya ini terkait seputar saluran pencernaan. Gimana sih tanggapan mereka? Saksikan terus yuk, kita ikutin yuk. Yuk. Nah, sekarang kita ketemu nih kakaknya nih. Ayo kita kesana ikutin yuk. Halo kak. Nah, selamat siang kak. Namanya siapa kak? Oh ya, Kakak Rosani ya. Kak, kira-kira aku mau nanya nih kak. Kakak pernah ngalamin gangguan saluran pencernaan nggak kak? Pernah. Apa itu kak contohnya? Mual, apa nyeri lambung, apa diare? Nyeri lambung. Nyeri lambung ya. Hal pertama yang kakak lakuin itu apa kira-kira kak? Istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Iya. Selain itu? Dan itu kalau istirahat belum sehat, baru berobat. Berobat. Ya. Itu setelah berobat membaik apa tidak kak? Biasanya membaik. Membaik ya kak. Coba kita tanya lain yuk, nih kak, sih kak. Kak, mau nanya nih kak, boleh nggak kak? Boleh. Dengan kakak siapa kak? Iya. Kakak Julivia ya kak? Kak ingin nanya kak, kira-kira kakak pernah mengalami gangguan saluran pencernaan nggak? Pernah. Contohnya apa tuh kak? Contohnya mual muntah gitu. Oh mau muntah, ya. Kira-kira hal apa yang kakak lakuin untuk memperbaiki itu kak? Oh, kalau waktu itu langsung berobat aja. Berobat, itu ada perubahan? Ada langsung. Ada, jadi membaik langsung kak? Iya. Sudah minum obat itu ya? Ini dengan ibu siapa bu? Namanya bu? Ibu Nova. Ibu Nova ya bu? Ibu, saya pengen nanya nih bu, kira-kira ibu pernah mengalami gejala saluran pencernaan apa nggak bu? Pernah. Pernah. Apa itu bu? Contohnya? Seperti mual-mual. Oh mual. Buang air besar. Hal pertama yang ibu lakuin ketika mual itu apa bu? Saya beri minum air hangat pertamanya. Minum air hangat. Memberi seperti balsam. Oh balsam ya. Kalau misalkan gini bu, kalau misalkan nggak ada perbaikan, kira-kira apa tuh bu? Saya Apa? pergi makan obat. Obatnya? Apa? Obat lambung sama obat buang BAB itu. Oh iya. Menghentikan BAB. Setelah itu ada perbaikan apa tidak bu? Kira-kira? Kadang ada kebaikan. Masa kalau tidak kebaikan, kalau tidak ada kebaikannya saya ke rumah sakit. Rumah sakit. Teman-teman, tadi kan udah 3 orang nih yang kita tanya. Nah, kita tanya selanjutnya yuk, nyari orang lagi yuk. Ikutin yuk. Nah ini, kak, ini kak, boleh bertanya nggak kak? Boleh kak. Nama kakak siapa kak? Kakak Hera. Kak ingin bertanya kak, ini kakak pernah mengalami gangguan saluran pencernaan nggak kak? Pernah. Contohnya itu apa kak? Diare. Ini kak, hal untuk memperbaiki keluhan diare itu kakak lakukan apa tuh kak? Biasanya minum obat. Minum obat. Jadi setelah minum obat ada perbaikan apa tidak? Enggak nih. Ibu namanya siapa? Ibu Sri Hanum. Ibu Sri Hanum. Ibu izin bertanya nih bu, kira-kira ibu pernah mengalami gejala saluran pencernaan nggak bu? Contoh. Saya ada sakit emah lambung. Oh emah. Nih bu, hal yang pertama ibu lakuin itu apa ketika emah? Saya
apotek atau anak-anak disuruh beli obat peroma. Obat Roma. Langsung saya minumlah obat itu. Habis itu kira-kira kalau misal masih kambuh juga nggak sembuh, pergilah ke rumah sakit. Oh gitu. berobat. Tapi kebanyakan ada perbaikan apa enggak? Kebanyakan ada. Ada ya Bu. Jadi habis itu Ibu ke rumah sakit ya? Iya. Oh iya. Tadi kan kita nanya beberapa masyarakat nih tentang gejala yang dialami mereka seputar saluran pencernaan. Biar lebih jelasnya, coba kita tanya pakar Ibu. Nah, jadi itu tadi Dok sedikit wawancara yang sudah kami lakukan kepada masyarakat seputar keluhan di saluran pencernaan yang banyak dialami Dok. Jadi kebanyakan tuh biasanya ada diare gitu Dok, terus nyeri-nyeri lambung, mual muntah gitu Dok. Jadi mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan mengenai gejala-gejala di saluran pencernaan Dokter. Iya, baik. Terima kasih, Sinta ya. Saya nanti sedikit memberikan masukan atau sharing ya tentang bagaimana gangguan saluran pencernaan dan bagaimana tentunya cara mengatasinya ya. Saya akan sedikit share tentang topik mengenai gangguan saluran pencernaan. Saya sudah bisa share untuk screen-nya, belum bisa. Ya baik, sudah kelihatan ya, sudah tampil PowerPoint-nya. Ya jadi pada kesempatan hari ini saya sedikit menerangkan mengenai bagaimana mengenali gejala gangguan saluran pencernaan dan cara mengatasinya ya. Tadi sudah ada beberapa wawancara terhadap masyarakat sekitar. Tentu memang penyakit ini penyakit yang boleh dibilang mengenai seluruh lapisan masyarakat ya, baik dari kalangan bawah, menengah ataupun kalangan atas. Jadi memang gangguan saluran pencernaan ini penyakit yang tidak pandang bulu ya. Jadi semua kalangan bisa terkena ya. Baik, slide mungkin bisa diteruskan. Ya, ini sedikit ada beberapa topik bahasan ya. Nanti akan saya coba bahas apa yang dimaksud dengan gangguan pencernaan, kemudian nanti organ-organ apa saja yang termasuk ke dalam pencernaan, kemudian bagaimana sih organ tersebut bekerja secara normal ya. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana organ tersebut bekerja secara normal, tentu kalau dia bekerja tidak normal akan menimbulkan beberapa gejala ya. Kemudian keluhan apa saja yang sering ditimbulkan oleh penyakit gangguan saluran pencernaan, dan kemudian yang tidak kalah penting tentu kita harus tahu ya cara mendeteksi, dan yang terpenting kemudian adalah bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, slide terus. Ya. Nah, ini sekilas ya kalau kita lihat betapa pentingnya saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan itu secara garis besar kita bagi dua. Jadi ada saluran cerna bagian atas ya. Kemudian kita bisa lihat ada juga saluran cerna bagian bawah ya. Nah, saluran cerna ini gunanya adalah mencerna berbagai macam jenis makanan yang produk akhirnya adalah yang kita harapkan adalah absorpsi daripada nutrisi yang paling sering banyak terjadi adalah di usus halus atau small bowel. Nah, kita bisa bayangin kalau begitu pentingnya saluran pencernaan, apabila terjadi gangguan baik dia mengalami infeksi, peradangan, ya, kemudian luka ataupun tumor yang terjadi di saluran pencernaan, tentu ini akan mengganggu proses cerna, ya, atau mengganggu proses nutrisi. Jadi kita bisa lihat nanti orang-orang dengan gangguan pencernaan akan mengalami gangguan status nutrisi ya. Nah, kalau sudah terjadi gangguan status nutrisi, tentu ini akan menyebabkan meningkatnya angka kesakitan ataupun angka kematian ya. Baik, slide terus. Nah, ini kita sedikit membahas mengenai organ-organ apa saja yang terlibat dalam saluran pencernaan manusia ya. Jadi kita mulai dari yang paling awal makanan kita masuk ini adalah mulut ya. Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan ya.
di kerongkongan, kemudian makanan masuk ke dalam lambung, kemudian dari lambung makanan akan turun ke usus halus, ya, dari usus halus melewati usus besar, kemudian makanan akan dikeluarkan melalui kotoran kita, ya. Nah, ini saluran pencernaan kalau kita lihat terbagi dua seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi batasnya itu ada satu ligamentum di usus halus, ya. Jadi ligamentum ini kita sebut dengan ligamentum treats, ya. Jadi kalau dia kelainannya di bagian atas atau proksimal dari ligamentum treats kita sebut dengan gangguan saluran pencernaan bagian atas, ya. Tapi kalau gangguannya di bawah ataupun di distal daripada ligamentum ini, kita sebut dengan gangguan saluran pencernaan bagian bawah. Ya, slide. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang organ-organ apa saja yang terlibat, tentu kita juga harus tahu kerja daripada organ-organ tadi. Ya, seperti contohnya mulut. Ya, slide. Nah, mulut ini pertama kali makanan masuk ya, kita kunyah ya. Jadi di mulut ini ada enzim yang akan mencerna berbagai macam jenis makanan ya. Kemudian begitu makanan dikunyah dari mulut, kemudian makanan masuk ya melewati faring. Kemudian dari faring makanan akan turun ke dalam kerongkongan atau yang kita kenal dengan esofagus. Kemudian dari kerongkongan makanan akan masuk di dalam lambung. Nah, di dalam lambung inilah proses pencernaan makanan terjadi karena di dalam lambung ini banyak sekali zat-zat seperti misalnya HCl, kemudian pepsin. Nah, disinilah makanan akan dihancurkan, ya. Kemudian setelah dihancurkan, makanan akan turun ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini adalah bagian terpenting karena di sini adalah proses penyerapan dari segala macam nutrisi, ya. Kemudian dari usus halus, maka makanan akan turun ke dalam usus besar, ya. Jadi di dalam usus besar ini fungsinya dia akan menyerap air, mineral dari sisa-sisa makanan, kemudian baru makanan akan dikeluarkan melalui yang kita sebut dengan anus, ya. Jadi makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Ya, ya, slide. Nah, kelainan-kelainan apa saja yang bisa terjadi pada saluran pencernaan? Kita mulai dari organ yang paling atas, ya. Kita sebut dengan kerongkongan. Atau bahasa medisnya kita sebut dengan esofagus, ya. Nah, di kerongkongan atau esofagus, kelainan yang paling sering terjadi adalah proses peradangan yang kita sebut dengan esofagitis, ya. Slide. Kemudian selain, nah kalau kita lihat ini adalah kerongkongan, ya. Normalnya itu mukosa kerongkongan ini adalah mukosanya licin, ya, normal, tidak ada terjadi erosi, tidak terjadi peradangan ataupun luka, ya. Nah, kalau terjadi peradangan, maka mukosanya akan terlihat seperti warna kemerahan ataupun ada bercak-bercak kemerahan atau bahkan bisa terjadi luka di daerah esofagus. Nah, ini yang kita sebut dengan peradangan daripada esofagus atau yang dikenal dengan nama esofagitis, ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, di esofagus atau balik lagi. Nah, di esofagus juga bisa muncul atau timbul adanya tumor. Nah, ini ada esofagus, kemudian kita lihat di sini ada tumor, ya. Ini tumor. Nah, kalau ada tumor di esofagus, maka sering sekali keluhan pasien itu akan mengeluhkan datang dengan muntah darah, ya, atau yang kita kenal dengan hematemesis, atau pasien mengalami disfagia, pasien tidak bisa menelan. Jadi makanan yang masuk dari mulut masuk ke dalam kerongkongan yang harusnya masuk ke dalam lambung, tapi karena ada tumor di kerongkongan, maka makanan tidak bisa turun ke dalam lambung. Sehingga makanan akan tertahan di dalam kerongkongan atau esofagus, dan kemudian akan dimuntahkan melalui mulut. Jadi ini adalah salah satu penyakit atau kelainan yang bisa muncul di organ kerongkongan ataupun esofagus. Slide. Kemudian lambung. Lambung juga kita kenal ada bisa muncul yang kita sebut dengan kena peradangan atau gastritis, ya. Jadi penyebabnya banyak sekali, bisa karena obat-obatan, kemudian alkohol, ya, makanan-makanan yang merangsang seperti makanan yang mengandung makanan pedas atau minuman yang
berkarbonasi atau yang bersoda ya. Kalau kita lihat ini adalah gambaran mukosa lambung, ya ini daerah antrum, kita lihat ini adalah bercak-bercak kemerahan. Kemudian kalau ini dibiarkan, maka bisa menimbulkan terjadinya luka atau ulcerasi, yang kalau kita lihat ini adalah gambaran endoskopi daripada lambung, kita bisa melihat ini adalah luka ya. Kemudian yang lebih berat lagi bisa menimbulkan atau menyebabkan terjadinya kanker di lambung atau tumor ya. Ini gambaran tumor yang ada di lambung, dan ini mudah mengalami perdarahan, dan sering pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan muntah darah ataupun hematemesis. Ya, slide. Ya, slide. Ya, nah kemudian dari lambung kita turun ke usus halus ya. Usus halus juga sama, usus halus itu kita mulai dari duodenum ya, ilium, kemudian duodenum, jejunum, ilium ya. Di sini yang paling sering terjadi proses peradangan atau yang kita kenal dengan duodenitis ya. Jadi peradangan di daerah duodenum. Ini adalah gambaran endoskopi pada organ duodenum. Kita melihat di sini mukosanya gambarannya adalah hiperemis ya. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini adalah luka atau tuka atau ulcer ya di daerah duodenum. Jadi pada daerah duodenum sering terjadi peradangan yang kita sebut dengan duodenitis ataupun luka pada duodenum yang kita sebut dengan ulcus duodeni, di mana penyebab paling sering adalah infeksi daripada kuman Helicobacter pylori maupun penggunaan obat-obat NSAID ya. Oke, slide. Nah, kemudian kita turun lagi ke usus besar. Nah, usus besar ini banyak sekali kelainan yang bisa kita jumpai ya. Di sini kita lihat orang sering mengalami diare. Kemudian orang yang sering mengalami sembelit atau konstipasi ya. Kemudian kalau terjadi peradangan di daerah usus buntu kita sebut dengan appendicitis, kemudian hemoroid atau bahkan tumor pada daerah usus besar. Slide. Ya, tadi kita sudah melihat gejala-gejalanya, kita akan bahas satu persatu ya, penyakit dan gejalanya. Yang pertama yang paling sering mengenai organ lambung adalah penyakit reflux asam lambung yang kita kenal dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Di mana secara normal harusnya isi daripada lambung ini tidak bisa naik ke dalam esofagus karena di sini ada yang kita sebut namanya sphincter. Nah, pada pasien dengan GERD, sphincter ini akan terbuka sehingga isi di dalam lambung ini bisa naik ke dalam esofagus, sehingga kalau isi daripada lambung ini naik ke dalam esofagus, sering menyebabkan rasa terbakar pada dada. Maka pada pasien-pasien dengan reflux asam lambung atau GERD, keluhan yang paling sering adalah rasa tidak nyaman di daerah dada atau rasa terbakar di daerah dada. Ini biasanya muncul oleh karena adanya reflux cairan lambung masuk ke dalam esofagus. Kita tahu esofagus itu letaknya di daerah sekitar dada. Jadi sering pasien GERD ini sering mengalami keluhan rasa terbakar, rasa asam di mulut ya, radang tenggorokan, sulit menelan, kemudian batuk kering ya. Ini adalah gejala daripada pasien GERD. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak ya. Orang-orang dengan kegemukan, obesitas ya, konsumsi lemak yang tinggi, merokok, alkohol, kafein, ini adalah faktor pencetus terjadinya GERD. Slide. Kemudian peradangan lambung atau yang kita sebut dengan gastritis ya, yaitu proses peradangan di mana mukosa lambungnya mengalami proses peradangan atau erosi yang penyebabnya bisa oleh karena infeksi kuman Helicobacter pylori, konsumsi obat-obat anti nyeri ya, kemudian stres. Orang-orang yang sering mengkonsumsi alkohol, ini adalah pencetus terjadinya gastritis. Nah, keluhan yang paling sering dijumpai adalah nyeri ulu hati, cepat kenyang, mual, muntah. Ini adalah keluhan yang sering dijumpai pada pasien gastritis. Ya, slide. Kemudian tuka lambung ya, sama. Kalau kita lihat ini adalah luka yang dalam di daerah lambung. Nah, luka ini bisa menyebabkan perdarahan. Kalau kita lihat gambar yang di bawah ini adalah gambar lambung yang mengalami perdarahan yang begitu masif, yang begitu banyak ya.
Makanya orang dengan tukak lambung sering datang dengan keluhan selain nyeri ulu hati, juga bisa datang dengan keluhan muntah darah atau bahkan BAB-nya hitam. Ya. Slide. Kemudian kanker lambung ya, kita lihat ini daerah lambung, ini adalah kankernya, ini gambaran endoskopi. Nah, kalau kita melihat ada kanker lambung yang besar di daerah lambung, maka lumen daripada pilori kering ini bisa tersumbat ya. Sehingga pasien bukan hanya bisa datang dengan muntah darah, tapi juga pasien datang dengan muntah-muntah yang projektil ya. Slide. Kemudian ini adalah usus besar ya, juga termasuk usus halus. Ini biasanya sering mengalami peradangan ya, yang kita sebut penyakitnya adalah inflammatory bowel disease. Nah, ini penyebabnya adalah pola makan ya, kemudian genetik dan kebiasaan merokok. Nah, gejala yang sering dimunculkan biasanya adalah diare yang lama atau kita sebut dengan diare kronik. Pasiennya akan datang dengan diare yang lebih dari 2 minggu. Jadi diare kronik ya, nyeri perut, dan pasien juga bisa datang dengan keluhan BAB berdarah ya. Slide. Nah, ini adalah kanker ya. Jadi tumor yang ada di dalam usus besar. Jadi ini kalau usus besar ada kanker di dalamnya. Ini adalah gambaran kanker secara endoskopi ya, kita lihat. Nah, kanker ini mudah sekali berdarah. Atau kalau kankernya besar, dia akan menyumbat lumen daripada usus besar, sehingga pasien bisa datang dengan keluhan susah buang air besar. Perutnya distensi, ya besar, nggak bisa buang angin, tidak bisa buang air besar. Ini penyebabnya salah satunya adalah tumor daripada kolon atau usus besar yang menyumbat total, ya sehingga kotoran tidak bisa keluar, buang angin juga tidak bisa. Ya. Slide. Kemudian yang berikutnya adalah peradangan pada usus buntu yang kita kenal dengan appendicitis ya. Jadi appendix itu organ yang letaknya di sebelah kanan bawah. Sehingga kalau ada terjadi peradangan pada daerah usus buntu, pasien sering mengeluhkan keluhan nyeri di daerah perut kanan bawah, kadang disertai dengan adanya demam, mual dan muntah ya. Ini adalah gejala khas dari pasien-pasien dengan radang usus buntu atau appendicitis. Slide. Nah, mungkin ini yang terakhir ya kalau tidak salah, hemoroid atau yang di masyarakat awam kita kenal dengan wasir atau embeyen ya. Jadi wasir ini penyebabnya adalah orang-orang yang kurang memakan makanan berserat seperti buah ya, sayur, orang yang kurang minum, terlalu lama duduk, wanita hamil atau orang yang sering mengedan itu punya resiko untuk terjadinya wasir ataupun embeyen ya. Nah, wasir ini secara grading kita bagi 4. Grade 1 itu biasanya pasien hanya mengeluhkan perdarahan. Jadi BAB-nya berdarah ya. Jadi belum ada keluar benjolan belum. Nah, di grade 2 biasanya sudah mulai ada keluar benjolan di lubang duburnya. Nah, benjolan tersebut dia bisa masuk sendiri. Nah, pada grade 3, benjolan yang keluar tadi tidak bisa masuk sendiri, tetapi harus kita dorong dengan tangan. Itu wasir atau hemoroid yang grade 3. Yang grade 4, wasirnya begitu dia keluar, kita dorong pakai tangan, wasirnya juga tidak masuk ke dalam, jadi tetap dia di luar. Ini yang grade terakhir. Ya. Biasanya grade 3 dan grade 4 perlu tindakan pembedahan. Slide. Ya. Nah, bagaimana cara mendeteksi gangguan saluran cerna? Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang paling mudah atau awal adalah kita memeriksa darah. Jadi kita lihat dari darah lengkap, biasanya pada pasien-pasien dengan tukak ataupun tumor, biasanya akan menyebabkan perdarahan, ya baik dari saluran cerna bagian atas ataupun bawah, sehingga kalau kita lihat kadar hemoglobinnya akan menurun biasanya pada pemeriksaan darah rutin. Atau pada kasus-kasus yang tidak terjadi perdarahan, tapi kita lihat mukanya pucat, maka kita bisa memeriksa yang namanya tes darah samar. Ya. Biasanya ini terjadi pada kasus-kasus perdarahan yang tidak begitu masif. Kemudian pemeriksaan USG biasanya dilakukan untuk mengeksklud atau mengeluarkan kelainan-kelainan di organ-organ hepatobiliar.
misalnya adanya batu ataupun peradangan di empedu, yang penyakit ini gejalanya hampir mirip dengan gejala-gejala saluran cerna, seperti dispepsia ya. Jadi orang-orang dengan ada batu empedu keluhannya hampir mirip dengan keluhan dispepsia. Sehingga perlu pemeriksaan ultrasonografi untuk menyingkirkan kelainan hepatobiliar ya. Begitu juga dengan pemeriksaan radiologi yaitu CT scan ataupun MRI. Slide. Nah, yang paling penting untuk menilai atau pemeriksaan yang kita sering digunakan untuk melihat saluran pencernaan adalah pemeriksaan endoskopi. Ya, jadi endoskopi itu adalah suatu alat ya yang seperti pipa di mana ujungnya itu terdapat kamera ya. Jadi alat itu kita bagi dua, yaitu gastroskopi dan kolonoskopi. Gastroskopi biasanya alat ini dimasukkan melalui mulut ya, seperti gambar di bawah. Jadi alatnya dimasukin ke dalam mulut, sampai ke dalam lambung, dan sampai ke dalam usus halus. Kemudian dari monitor kita bisa lihat apa isi di dalam baik kerongkongan, lambung, kemudian usus halus bisa terlihat secara jelas ya. Nah, satu lagi adalah pemeriksaan kolonoskopi. Kolonoskopi biasanya alat ini dimasukin dari lubang dubur ya, dimasukin sampai ke dalam usus halus dan sampai usus besar ya, kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat di monitor apa yang ada di dalam usus besarnya. Apakah ada tumor, ada luka, ataupun yang lain kita bisa melihat secara jelas dengan pemeriksaan endoskopi ini. Slide. Ya, slide. Ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi kita sudah tahu gejalanya, sudah tahu penyakitnya, sudah tahu cara mendiagnosisnya, pemeriksaan apa saja yang kita lakukan. Maka kita juga harus tahu bagaimana cara mengobati. Yang paling penting adalah pola hidup sehat ya. Yang pertama tentu menjaga berat badan ya. Karena orang-orang dengan berat badan berlebih atau obesitas, maka lower sphincter esofagusnya akan mudah terbuka sehingga isi di dalam lambung itu bisa naik turun ke dalam esofagus dan sering menyebabkan keluhan GERD pada pasien-pasien dengan obesitas. Yang kedua, tidak boleh berbaring atau tidur setelah makan. Jadi kalau kita habis makan, usahakan 2-3 jam kita dalam posisi duduk. Tidak boleh langsung berbaring. Karena kalau setelah makan kita tidur, maka makanan akan masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan ya esofagus, dan itu akan merusak mukosa yang ada di dalam esofagus. Kemudian penggunaan obat-obat nyeri juga harus diperhatikan. Karena sebagian besar obat-obat nyeri itu akan mengiritasi daripada mukosa lambung. Jadi kalau pada usia lanjut dengan keluhan misalnya ada keluhan sendi, maka pilihlah obat nyeri yang aman untuk lambung. Tidak merokok ya, kemudian rutin olahraga, hindari stres ya. Kalau pada pasien-pasien dengan wasir atau MBN atau hemoroid, maka tidak boleh menunda atau mengedan saat buang air besar. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan makanan. Karena salah satu penyebab daripada peradangan ataupun luka di saluran cerna adalah infeksi daripada kuman Helicobacter pylori yang biasanya muncul pada makanan-makanan yang tidak higienis. Ya. Oke, slide. Ya. Kemudian masalah diet, ini juga penting. Makanan apa yang harus kita konsumsi pada pasien-pasien dengan gangguan saluran cerna? Yang pertama jelas adalah kita harus pilih makanan-makanan yang berserat ya. Karena makanan yang berserat ini dia mempercepat proses pengosongan lambung. Dengan begitu kita akan menurunkan kadar dari atau pH atau akan membuat keasaman lambung itu semakin berkurang ya. Contoh makanannya ada di bawah ya, ada beras merah, ada gandum, sayur-sayuran, buah-buahan. Ini adalah makanan-makanan yang memiliki serat yang cukup baik ya. Slide. Ya, kemudian kita sebaiknya mengkonsumsi makanan yang rendah lemak ya. Pilihlah makanan yang rendah lemak karena makanan yang tinggi lemak akan sulit sekali dicerna oleh lambung kita. Sehingga kalau susah dicerna, maka produksi asam lambung akan berlebihan. Maka pilih makanan yang kadar lemaknya rendah. Contohnya apa? Misalnya adalah ikan, unggas. Ini adalah contoh makanan yang rendah lemak. Slide. Kemudian makanan yang berfermentasi ya, seperti probiotik.
Nah, probiotik ini biasanya sering dipakai gunanya adalah untuk membuat keseimbangan antara bakteri yang patogen dan non patogen sehingga akan membuat usus kita menjadi lebih sehat. Slide. Nah, kemudian kita juga harus menghindari makanan atau minuman yang mengiritasi lambung, ya. Contohnya makanan yang pedas, yang asam, ya, garamnya tinggi, coklat, susu, minuman yang berkafein, alkohol ataupun yang bersoda. Ini adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang sifatnya mengiritasi lambung. Slide. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya adalah porsi makanan, ya. Jadi kalau penderita dengan gangguan saluran cerna, maka disarankan makan dengan porsi kecil tapi sering, ya. Karena kalau kita makan dalam jumlah yang besar, maka begitu masuk makanan ke dalam lambung dalam jumlah yang banyak, maka produksi asam lambung akan sangat tinggi dan itu akan mencetuskan rasa nyeri yang hebat baik di lambung maupun di daerah esofagus. Ya, slide. Nah, kemudian juga konsumsi air putih yang cukup, ya, karena ternyata konsumsi air putih yang cukup dapat dapat meningkatkan pH lambung sehingga keasaman lambung bisa kita turunkan. Slide. Nah, kalau tadi sudah diet, ya, maka obat-obatan apa yang sering digunakan? Ada beberapa obat, biasanya obat-obat MAH yang tujuannya adalah menghambat produksi asam lambung, obat anti muntah, ya, sering dipakai untuk kasus-kasus peradangan. Kemudian probiotik juga sering dipakai untuk peradangan lambung, baik kemudian usus halus dan usus besar juga sering dipakai probiotik, ya. Obat-obat pencahar juga sering dipakai pada kasus-kasus dengan sembelit, ya, konstipasi ataupun pada pasien-pasien dengan wasir, ya. Dan antibiotik biasanya digunakan pada kasus tukak ataupun peradangan lambung yang disebabkan oleh karena infeksi kuman Helicobacter pylori. Slide. Nah, ini yang terakhir, ya, tentu selain tadi diet, kemudian obat-obatan, maka tidak semua gangguan saluran cerna selesai dengan diet dan obat-obatan. Ada juga kelainan saluran cerna yang perlu tindakan pembedahan. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan kanker, ya, itu harus dilakukan pembedahan. Begitu juga dengan pasien-pasien dengan wasir, hemoroid. Tentu kalau dengan obat-obatan tidak respon dengan baik, maka perlu tindakan misalnya dengan pengikatan ataupun penyuntikan obat ke dalam wasirnya, ya. Atau bahkan pada kasus-kasus peradangan yang tidak tertangani dengan obat-obatan, perlu dilakukan tindakan pembedahan atau pengangkatan seluruh usus besarnya. Begitu juga dengan peradangan usus buntu atau appendix, ya. Kadang obat-obatan tidak begitu respon dengan baik, maka kita perlu mengangkat usus buntunya atau yang kita sebut dengan tindakan appendiktomi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Sinta. Banyak dokter untuk penjelasannya yang sangat jelas, detail. Dokter sudah menjabarkan semua dari saluran cerna atas maupun juga bawah. Nah, jadi dok, kalau untuk sehari-harinya nih, yang sering dokter dijumpai untuk pasien-pasien yang datang ke praktek dokter, biasanya keluhan apa aja nih dok yang sering dikeluhkan oleh pasien? Ya, baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal, jadi memang keluhan saluran pencernaan ini penyakit yang sering kita jumpai, ya, di masyarakat. Ya, jadi mengenai bukan hanya kalangan bawah, tapi juga semua kalangan baik menengah maupun atas. Nah, keluhannya bervariasi, ya, mulai dari saluran cerna bagian atas ataupun bawah. Yang bagian saluran cerna bagian atas mulai yang paling ringan, ya, seperti peradangan, baik di tenggorokan atau di kerongkongan maupun di lambung. Misalnya seperti esofagitis, ya, kemudian dispepsia, ya, itu adalah yang paling ringan. Kemudian kasus-kasus yang berlanjut, ya, yang tidak ditangani dengan baik, itu bahkan bisa menyebabkan terjadinya luka, tuka, ya, atau ulkus di dalam baik di lambung maupun di usus halus misalnya. Nah, kalau sudah berlanjut menjadi tuka atau ulkus, inilah yang sering pasien menyebabkan datang dengan keluhan muntah darah, ya. Nah,
Bahkan yang lebih berat lagi bisa pasien datang dengan keluhan misalnya ada tumor ya. Itu juga bisa menyebabkan keluhan muntah darah atau bahkan terjadi sumbatan di saluran pencernaan bagian atas. Nah, di bagian saluran cerna bagian bawah banyak juga ya. Salah satunya tadi ada misalnya peradangan usus buntu yang kita kenal bahasa medisnya adalah appendicitis. Ini juga kasus yang sering dijumpai di masyarakat atau bahkan kasus dengan hemoroid, wasir, embeyen. Ini juga sering kita jumpai ya. Mungkin itu, Sinta. Iya dokter. Jadi ini sepertinya dari teman-teman yang lain juga ada pertanyaan. Boleh teman-teman jika ada pertanyaan. Mungkin dari Ade ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dokter, nama saya Adi Satria Priyadi. Nah, saya ingin menanya dokter, yang pertama, tadi dokter membahas batas saluran cerna bagian atas dengan saluran cerna bagian bawah, kan ligamentum treats tadi dokter. Iya, iya benar. Nah, jadi tadi kan kebanyakan misalnya kondisi-kondisi saluran cerna bagian, ada masalah pada saluran cerna bagian atasnya dokter, contoh kayak ada ulkus atau luka di sana, itu kan nantinya bisa menyebabkan gejala kayak BAB berwarna hitam dokter. Apakah dokter misalnya kayak ada itu kan bisa pada saluran cerna bagian atas dokter. Apakah ada masalah pada saluran cerna bagian bawah dokter, tapi tetap menimbulkan gejala BAB berwarna hitam juga dokter. Mungkin kayak ada BAB yang tidak lancar dokter, jadi lebih tertahan lama darahnya di saluran cerna, jadi dia bisa menghasilkan BAB. Terus mungkin yang kedua dokter, sehubungan dengan pandemi sekarang mungkin dokter, pandemi COVID-19 sekarang, kan COVID-19 ini juga dikenal sebagai penyakit yang 1000 wajah dokter. Dia bisa menimbulkan gejala di semua sistem organ. Nah, biasanya dokter itu sering di praktek sehari-hari seringnya menemukan pasien COVID-19 dengan gejala saluran cerna yang seperti apa aja dokter gitu. Mungkin itu aja dokter, terima kasih. Ya baik, terima kasih Adik. Pertanyaannya baik ya. Jadi memang perdarahan saluran cerna bagian atas dan perdarahan saluran cerna bagian bawah memang keluhannya akan berbeda. Tapi ada beberapa keluhan yang hampir sama ya. Jadi secara umum general perdarahan saluran cerna bagian atas sering pasien datang dengan keluhan muntah darah ya, atau yang kita sebut dengan hematokezia dan melena atau beraknya hitam ya. Nah, sedangkan yang perdarahan saluran cerna bagian bawah secara umum pasien sering datang dengan BAB berdarah warna merah segar atau yang kita sebut dengan hematokezia ya. Nah, bisa nggak pasien perdarahan saluran cerna bagian bawah datang dengan keluhan BAB-nya hitam? Bisa. Ada beberapa kasus yang transit of colonic transit time-nya memanjang, itu perdarahannya biasanya warnanya akan cenderung hitam ya, karena dia akan tertahan lama di dalam kolon. Jadi colonic transit time-nya panjang. Nah, pada kasus-kasus yang general yang colonic transit time-nya normal, itu biasanya kalau dia perdarahan saluran cerna bagian bawah, dia lebih cenderung perdarahan warnanya adalah merah segar atau yang kita kenal dengan hematokezia ya. Itu penjelasan untuk perbedaan antara perdarahan saluran cerna bagian atas dan saluran cerna bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah masalah COVID-19 ya. Tadi benar disampaikan Adik bahwa COVID-19 ini adalah salah satu penyakit yang memberikan gambaran yang sangat luas ya, sangat variatif ya. Jadi bukan hanya organ paru saja yang bisa menimbulkan gejala pada infeksi COVID-19, ternyata COVID-19 juga bisa bermanifestasi pada GI tract ya. Yang paling sering muncul biasanya adalah kasus pasien COVID-19 adalah diare ya. Kemudian keluhan dispepsia itu adalah keluhan yang paling sering muncul pada pasien dengan COVID-19. Di mana kita tahu bahwa COVID-19 ini berhubungan dengan imunitas, status imun ya. Jadi pada pasien-pasien dengan imunitas menurun atau status imun yang menurun,
maka akan mencerna bagian atas maupun saluran cerna bagian bawah. Di mana normalnya adalah mikrobiota di saluran cerna itu adalah bersifat non-patogen ya. Begitu terkena infeksi COVID-19, imunitas kita turun, maka mikrobiota yang tadinya non-patogen akan berubah menjadi patogen, sehingga akan memunculkan keluhan GI tract. Salah satunya adalah diare ataupun gejala dispepsia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oh, berarti bisa saja orang-orang dengan keluhan saluran cerna bagian bawah muncul adalah hematoskezia juga ya dok ya, karena transit colon tadi. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Gusti, silakan. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam Gusti. Gusti Koas. Iya, dokter, masih Koas, dokter. Ya, silakan Gusti. Nama saya Gusti Muladi, Dok. Izin bertanya, dokter. Ini, Dok, akan saya ini aslinya orang kampung nih, Dok. Nah, kebanyakan kalau misalkan orang kampung itu, kalau misalkan terdapat gejala saluran pencernaan gitu, Dok. Biasanya sakit perut gitu-gitu, Dok. Itu mereka itu biasanya membeli obat langsung ke warung gitu, Dok. Gitu, Dok. Apa itu pertanyaannya, Dok? Apa itu bagus, dokter? Tidak diperiksa dulu apa gimana gitu, dokter? Gitu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, dokter. Berarti Gusti sama saya sama-sama orang kampung. Ya, dokter. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya di masyarakat kita luas ya, memang kebanyakan saya nggak tahu apakah memang kesulitan untuk mencapai fasilitas kesehatan sehingga banyak masyarakat kita sering mengkonsumsi obat secara sembarangan ya. Jadi sebenarnya kelainan dengan gangguan saluran pencernaan itu perlu pemeriksaan secara baik sehingga diagnosis yang ditegakkan juga benar. Contohnya apa? Jadi misalnya ya gangguan di hepatobiliar seperti yang saya sudah sampaikan. Misalnya kasus-kasus misalnya peradangan ataupun batu di empedu itu gejalanya hampir mirip dengan keluhan dengan dispepsia, nyeri ulu hati, mual, muntah. Nah, tentu kalau penyakit-penyakit hepatobiliar, kemudian pasien mengkonsumsi obat-obat saluran cerna seperti obat-obat lambung, maka keluhannya tidak akan membaik. Maka memang kalau ada pasien dengan keluhan misalnya nyeri ulu hati, mual, muntah, tentu dia harus datang ke fasilitas kesehatan minimal untuk menyingkirkan atau untuk mendapatkan diagnosis yang benar. Karena keluhan GI tract atau keluhan saluran cerna ini sangat luas sekali dan penyebabnya banyak. Sehingga kadang diagnosis yang tepat dengan obat yang tepat tentu akan memberikan manfaat yang lebih baik. Berbeda dengan misalnya orang yang datang dengan keluhan GI tract atau saluran pencernaan, tapi dia tanpa memeriksa ke dokter, kemudian mengkonsumsi obat sendiri, itu akan menimbulkan efek samping yang lebih berat. Contoh misalnya obat-obat seperti yang dijual bebas. Misalnya orang dengan dispepsia, dia konsumsi obat-obat seperti saya ambil contoh antasida ya. Antasida itu efek sampingnya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak daripada fungsi ginjal. Jadi memang ada obat-obat tertentu yang tidak boleh sembarangan dikonsumsi karena akan membahayakan organ kita yang masih sehat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Gusti. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih, dokter ya. Iya. Sudah. Ya. Iya, terima kasih dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi kepada Aji. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan Aji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Ya, selamat jadi, malam, Haji. Ada 2 pertanyaan, dok. Nggak apa-apa ya, dok? Nggak apa-apa, Haji. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Yang pertama, yang saya tanyakan itu, apakah luka atau tukak pada lambung itu bisa disembuhkan dengan obat, dokter? Atau harus tindakan bedah atau lainnya? Dan yang kedua, mungkin makanan atau minuman apa, dok, yang bisa menurunkan
kadar asam lambung, Dok. Jadi misalkan pada penderita GERD itu bisa mengkonsumsi apa dulu ketika dia lupa bawa obat gitu, Dok? Ya, baik, Mungkin itu. makasih. Ya, pertanyaannya baik ya. Jadi apakah luka di dalam lambung itu bisa diobati hanya dengan obat-obatan ya? Jadi sebenarnya tergantung derajat keparahannya, Haji. Jadi kalau ada luka yang di lambung yang sering menyebabkan perdarahan ya, kalau dia perdarahannya tidak terlalu berat ya, derajat keparahannya tidak terlalu berat, itu bisa kita menggunakan obat-obat golongan PPI ya. PPI adalah obat-obat yang menghambat produksi asam lambung. Nah, itu bisa selesai. Tapi pada kasus-kasus ulkus dengan perdarahan yang berat, jadi kalau kita ketemu pasien dengan ulkus lambung dengan perdarahan, biasanya kita bagi menjadi ada 3 klasifikasi Forest namanya ya. Jadi ada Forest 1A, Forest 1B, Forest 2A, Forest 2B, dan Forest 3. Nah, Forest 1A, Forest 1B, Forest 2A itu tidak bisa diobati dengan obat-obatan. Dia harus menggunakan endoscopic treatment. Jadi perdarahannya harus dihentikan dengan tindakan endoskopi ya, baik dengan tindakan klip ya ataupun dengan injeksi adrenalin ya ataupun dengan heater probe. Jadi perdarahannya kita bakar atau kita klip, kemudian baru kita begitu selesai dilakukan endoscopic treatment, baru dilanjutkan dengan pemberian obat-obat PPI tadi. Nah, pada kasus ulkus dengan perdarahan yang ringan, seperti misalnya Forest 2B ataupun Forest 3, nah itu cukup dengan pemberian obat-obat PPI oral, tanpa perlu tindakan endoscopic treatment. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya lupa pertanyaannya. Bisa diulang, Haji. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Jadi pada pada penderita GERD misalnya kan itu asam lambungnya meningkat, Dok. Iya. Nah, mungkin makanan atau minuman apa yang bisa menurunkan kadar asamnya, Dok? Jadi ketika misalnya dia lupa bawa obat gitu, Dok, bisa mengkonsumsi apa gitu, Dok? Ya, jadi pada kasus GERD itu biasanya problemnya adalah di lower sphincter esophagus. Jadi lower sphincter esofagusnya itu tidak menutup sempurna. Nah, kalau dia tidak menutup sempurna atau kelemahan daripada otot lower sphincter esophagus, maka isi lambung itu bisa naik turun, bisa naik ke dalam esofagus. Nah, obat-obat yang hanya bisa diberikan pada kasus-kasus GERD adalah obat yang sifatnya adalah menurunkan pH lambung. Salah satunya adalah PPI ataupun obat-obat golongan histamin ya. Jadi golongan kedua obat ini tujuannya adalah menurunkan pH lambung sehingga kalau dia naik atau reflux ke dalam esofagus, dia tidak merusak daripada mukosa esofagus. Nah, pertanyaannya kalau obatnya lupa dibawa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, memang untuk memperbaiki GERD ini selain obat-obatan ada beberapa lifestyle yang kita harus rubah. Yang pertama adalah menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan itu sangat penting. Karena pada orang-orang obes itulah yang mengganggu tekanan daripada lower sphincter esophagus ya. Tekanannya akan menurun sehingga akan mudah terjadi reflux. Nah, pada saat dia obes, dia dianjurkan untuk menurunkan berat badan supaya untuk memperbaiki lower sphincter esophagusnya. Yang kedua adalah pada saat dia makan, maka setelah makan itu dia tidak boleh langsung terlentang atau berbaring ya. Minimal setelah makan dia harus duduk dulu 2-3 jam sehingga makanan turun ke bawah. Tapi kalau dia setelah makan langsung tidur, maka isi makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi itu adalah salah satu perilaku yang harus dirubah. Kemudian makanan apa yang bisa memperbaiki gejala GERD ya. Memang kalau makanan untuk GERD itu adalah pilihlah makanan yang tidak lama berada di dalam lambung. Contohnya apa? Makanan yang kadar lemaknya rendah. Ya, kalau kita mengkonsumsi makanan yang dengan kadar lemak yang tinggi, maka makanan tersebut akan lama dicerna oleh lambung kita.
Semakin lama makanan berada di dalam lambung, maka semakin banyak produksi HCl-nya. Semakin banyak produksi HCl, maka pH lambungnya akan semakin asam. Kalau semakin asam dia reflux ke dalam esofagus, dia akan merusak mukosa esofagus, membuat luka esofagusnya, erosi esofagitis. Nah, pilihlah makanan-makanan yang kadar lemaknya rendah, ya. Contohnya apa? Kalau kita mau konsumsi daging, kita pilihlah daging ayam atau ikan, ya. Nah, itu adalah makanan-makanan yang mudah dicerna, sehingga makanan tersebut tidak berada terlalu lama di dalam lambung, dan ini akan membantu atau mencegah proses kerusakan daripada mukosa yang ada di esofagus. Mungkin itu Haji yang bisa saya jawab. Baik dok. Mungkin untuk minumannya dok, apa konsumsi susu gitu? Ya, minuman hindari minuman-minuman yang satu, minuman beralkohol. Yang kedua adalah minuman-minuman yang berkarbonasi, yang bersoda. Itu juga harus dihindari. Ya, kalau mau pilih minuman yang salah satunya adalah konsumsi air putih yang cukup, ya, 2 liter per hari. Di mana tadi ada beberapa penelitian menyatakan bahwa konsumsi cairan yang cukup itu akan membuat suasana pH lambung menjadi lebih kurang asam. Jadi asamnya bisa diturunkan dengan cara mengkonsumsi minum air putih yang cukup 2 liter per hari, ya. Kemudian kalau susu juga itu mengandung lemak yang tinggi. Itu juga akan berada lama dia di dalam lambung, dan ini akan mencetuskan sekresi HCl yang cukup tinggi, dan ini akan menyebabkan keluhan heartburn yang lebih berat nanti. Mungkin itu, Haji. Oke, baik. Terima kasih, dok. Iya, sama-sama. Terima kasih, dokter. Banyak ya, Haji, pertanyaannya. Kayaknya pengalaman pribadi sih itu, dok. Iya. Jadi untuk waktu pengosongan lambung itu tergantung dari makanan apa yang kita makan juga ya, dok, berarti? Iya, jadi pengosongan lambung itu idealnya 4-6 jam lambung itu kosong, ya. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu pengosongan lambung itu menjadi lebih panjang atau kita sebut dengan delay emptying time. Contohnya pada pasien-pasien penderita diabetes. Penderita diabetes itu cenderung mengalami delay gastric emptying time. Jadi waktu pengosongan lambungnya akan lebih memanjang. Makanya sering pada pasien-pasien diabetes sering mengalami gangguan atau gejala dispepsia atau yang kita sebut dengan gastroparesis, ya. Karena memang pada pasien-pasien dispepsia terjadi gangguan persarafan atau nerve-nya terganggu sehingga pengosongan lambungnya akan semakin panjang. Yang kedua adalah makanan-makanan yang mengandung lemak yang sangat tinggi. Ini juga membuat makanan akan berada terlalu lama di dalam lambung. Seperti itu, Sinta. Terima kasih, dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Idris mungkin belum bertanya tadi, silakan Idris. Oke, assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam Idris. Saya Idris dok, izin bertanya dok. Ya. Mengenai kasus diare ini dok. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, pada kondisi seperti apa yang perlu kita waspadai atau yang perlu kita tangani secepatnya dok, gitu, ketika mengalami mencret. Soalnya kan pada kebanyakan masyarakat ya, masih ada aja yang dia udah mencret berkali-kali tapi masih acu tak acu gitu. Jadi dia masih nikmatin aja. Padahal sebenarnya ada kondisi tertentu yang harus ditangani secepatnya gitu. Izin bertanya dokter. Jadi di saat keadaan seperti apa dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Idris. Ya. Jadi diare itu kita bagi dulu ya. Secara garis besar kita bagi menjadi akut dan kronik ya. Jadi ada diare akut, ada diare kronik berdasarkan waktu ya. Nah, kalau diare akut maka penyebab paling sering ya selain misalnya infeksi, misalnya diare akut infeksius ya, ada juga penyebab yang lain. Nah, yang kita takutkan dari diare akut adalah komplikasi seperti misalnya dehidrasi
ya. Dan ini akan menyebabkan gangguan ginjal akut ya. Jadi hati-hati kalau ada pasien dengan diare akut, apapun penyebabnya, baik infeksius ataupun non-infeksius, maka lihat tanda-tanda dehidrasi. Pastikan pasien tidak jatuh ke dalam kondisi dehidrasi. Karena kalau dibiarkan dengan dehidrasi yang berat, kemudian terjadi gangguan perfusi ke ginjal, terjadi akut tubular nekrosis, maka penanganannya akan sangat susah. Terutama pada pasien-pasien usia lanjut ya, ataupun anak-anak. Anak-anak usia lanjut itu rentan terhadap proses dehidrasi. Jadi pastikan atau periksa tanda-tanda dehidrasinya ya. Nah, itu untuk yang akut. Yang kedua adalah pada diare yang kronik. Diare yang kronik ini biasanya terjadi pada orang diare yang lebih dari 2 minggu. Jadi udah 2 minggu diare nggak berhenti-berhenti. Nah, ini biasanya diare yang seperti ini biasanya terjadi oleh karena adanya gangguan struktural ya di saluran cerna bagian bawah, ada gangguan secara struktur. Nah, yang paling sering biasanya kalau diare kronik adalah proses peradangan yang kita sebut dengan inflammatory bowel disease ya, atau IBD. IBD itu salah satu gejalanya adalah diare kronik. Jadi kalau ada orang diare lebih dari 2 minggu, itu kita sebut dengan diare kronik. Pikirkan salah satu penyebabnya adalah peradangan atau yang kita sebut dengan inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease terbagi dua, ada ulcerative colitis, ada Crohn disease ya. Nah, dua penyakit ini kalau tidak diobati dengan benar, maka bisa menyebabkan komplikasi. Misalnya kalau Crohn disease itu kalau tidak ditangani dengan benar, dia akan menyebabkan munculnya fistel, bahkan yang lebih berat bisa menyebabkan terjadinya perforasi. Ya. Begitu juga dengan ulcerative colitis. Itu juga kalau tidak ditangani dengan benar, bisa menyebabkan terjadinya toxic megacolon. Dan banyak komplikasi yang bisa terjadi. Yang kedua adalah pasien dengan keganasan kolorektal. Ada tumor di kolon ataupun di rektal. Selain menyebabkan diare kronik, juga bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Jadi mungkin itu yang perlu jadi perhatian kita. Ya, mungkin itu dari saya, Idris. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya tadi. Tapi gini dok, mungkin masyarakat juga banyak nih, entah itu mitos atau itu fakta yang beredar seputar saluran cerna. Apalagi terkait yang sering kayak diare lah, kembung misalkan gitu. Jadi kita pengen bahas juga nih dok, seputar mitos atau fakta dari saluran cerna pada manusia gitu dok. Nah, di sini bersama Dr. Beatrix ya dok. Kepada Dr. Beatrix Siregar, spesialis anak. Disilahkan dokter. Terima kasih Sinta. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam Dr. Beatrix. Ya dok. Nah kali ini dok saya mau menanyakan nih dok terkait beberapa mitos atau fakta yang sering kita dengar di masyarakat yang berhubungan dengan gejala gangguan pencernaan dan termasuk cara mengatasinya ini dok. Boleh ya dok? Iya, boleh Dr. Beatrix. Kita sharing ya. Iya dok. Nah, jadi yang pertama ini ya dok, sering kan kalau misalnya kita mengalami gejala seperti mual, muntah, nah sering dibilang itu kan masuk angin tuh. Nah, itu mitos atau fakta ya dok? Kira-kira masuk angin ada beneran nggak ya dok? Anginnya masuk dari mana gitu dok? Nah, itu gimana dok? Ya, baik Dr. Beatrix. Ya, jadi memang betul yang disampaikan Dr. Beatrix. Banyak sekali orang awam ya, terutama berpikiran seperti ini. Tentu kalau memang angin bisa masuk ke dalam saluran pencernaan, mungkin bersiul aja keluar lagi anginnya ya. Enggak, saya bercanda. Jadi sebenarnya angin atau yang bikin perut gembung atau begah itu bukan karena angin masuk melewati mulut kita, masuk ke dalam saluran pencernaan, itu tidak. Jadi yang membuat perut kita itu begah, gembung, itu adalah proses yang terjadi di dalam lambung itu sendiri atau di saluran cerna itu sendiri. Sebagai contoh begini,
kita makan misalnya ya, makan misalnya makanan yang tinggi, kadar lemaknya tinggi misalnya. Kemudian proses pencernaan di lambungnya akan menjadi lebih lama, lebih susah dicerna. Otomatis makanan itu akan lebih lama berada di lambung. Nah, kalau proses makanan itu lama menetap di dalam lambung, tentu produksi HCl juga akan semakin tinggi. Kalau produksi HCl-nya tinggi, tentu volume daripada kapasitas lambung kita juga akan menjadi lebih distended, membesar. Nah, itulah yang bikin perut kita itu terasa seperti penuh atau begah. Nah, berbeda misalnya kalau makanan di dalam lambung itu tidak terlalu lama. Jadi tidak terlalu lama di dalam lambung, produksi asam lambung tidak terlalu banyak, makanan cepat turun ke bawah, maka proses gembung ataupun cepat kenyang itu akan jauh lebih berkurang. Jadi mitos bahwasanya perut gembung itu karena udara yang masuk dari mulut. Jadi perut gembung itu memang proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan oleh karena mungkin pola jenis makanan ataupun ada gangguan proses pengosongan lambung yang terlalu lama. Mungkin itu Dr. Beatrix yang bisa dijelaskan. Oke, berarti mitos ya, Dok? Iya, nah, mitos. Jadi terkait dengan ada kan beberapa di masyarakat kita dengar kalau masuk angin dikerok aja, ntar bakal sembuh. Berarti mitos juga ya, Dok? Iya, jadi mitos juga. Jadi kalau ada masuk angin, perut gembung, maka obatnya adalah kita harus menggunakan obat-obat yang fungsinya adalah menghambat produksi asam lambung. Jadi kita harus konsumsi obat-obat golongan PPI atau obat-obat antihistamin yang memang kerjanya adalah menghambat sekresi daripada asam lambung ataupun menghambat proses histamin sehingga produksinya bisa ditekan, maka gembungnya ataupun begahnya bisa berkurang. Jadi bukan dengan cara mengerok kulit kita. Yang ada nanti bukan sembuh tapi malah muncul keluhan baru, Dr. Petri. Mungkin itu. Jadi mitos, Dr. Mitos, Dok. Nah, ini satu lagi, Dok, yang paling sering digunakan nih, Dok, di masyarakat. Minyak kayu putih, Dok. Nah, kalau rasa nggak enak perut kayak kembung, diolesin minyak kayu putih aja. Nanti berkurang itu. Nah, itu gimana, Dok? Iya, mitos jadi atau fakta, Dok? Ya, jadi saya nggak tahu ya. Kalau tidak salah saya, minyak kayu putih itu saya nggak tahu apakah ada kandungan yang disebut dengan capsaicin ya. Saya nggak tahu ya, apakah benar. Nah, capsaicin itu memang kalau kita hirup itu ya, kita hirup, kemudian itu prosesnya sebenarnya di saluran nafas ya. Jadi bukan di saluran cerna ya. Jadi kalau kita oles kayu putih itu di perut, maka sebenarnya efeknya tidak sampai masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi dia hanya di luar. Jadi mungkin itu adalah efek, saya tidak tahu apakah itu hanya efek psikis ya. Psikis tentu kalau yang minyak kayu putih itu tercium, maka efeknya harusnya ke saluran pernafasan, bukan ke saluran pencernaan. Jadi saya pikir ya ini juga mitos. Jadi obat-obat seperti minyak kayu putih dioleskan di perut bisa mengurangi gejala daripada gangguan pencernaan. Mungkin itu, Dr. Petri. Nah, ada lagi nih, Dok. Boleh ya, Dok, nambah lagi? Nah, ya. Jadi tadi kan ada salah satu gejalanya itu diare, Dok. Nah, di masyarakat itu kan ya kalau istilahnya masih diarenya ringan-ringan aja, mungkin masih males untuk minum obat ya, Dok. Nah, ada mitos yang berkembang. Nah, ini saya nggak tahu nih, Dok, mitos atau fakta juga nih. Kalau diare, udah minum itu aja, air rebusan daun jambu biji. Nah, itu gimana, Dok? Mitos atau fakta ya, Dok? Rebusan daun jambu biji. Iya, Dok. Oh, iya. Jadi biasanya ya pada pasien-pasien diare ya, pasien yang diare, maka biasanya kita menganjurkan makanan-makanan yang
seratnya yang kurang ya, kurang berserat ya. Jadi artinya membuat makanan jenis makanan tersebut akan berada lama di dalam saluran pencernaan bagian bawah, sehingga dia akan membuat kotoran itu akan semakin padat ya. Nah, untuk kandungan daripada daun jambu biji ini sejauh ini saya belum pernah baca apa kandungan yang berada di dalamnya, tapi yang bisa mengurangi frekuensi daripada diare tersebut, yang pertama adalah tentu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung rendah serat ya, supaya makanan tersebut berada di dalam saluran cerna bagian bawah terlalu lama sehingga kotoran tersebut menjadi lebih keras. Yang kedua tentu dengan obat-obatan, di mana kita kenal ada obat-obat yang bisa menghambat gerakan atau kontraktilitas daripada motilitas usus. Jadi itu yang saya tahu. Nah, sejauh ini memang saya tidak tahu apa yang ada di dalam kandungan daun jambu biji, sehingga banyak di luaran sana mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi air rebusan daun jambu biji itu bisa mengurangi. Dan sejauh ini saya belum pernah baca. Jadi saya nggak bisa memastikan apakah ini mitos atau fakta, Dr. Beatrice. Mungkin itu. Oke dok, mungkin perlu kita teliti lagi nanti ya dok. Mungkin, apa isi kandungan? Ya dok, satu lagi boleh ya dok? Satu lagi dok. Boleh, ya silakan. Nah, tadi kan berhubungan dengan esofagus, kerongkongan. Nah, dok, sering kan di masyarakat itu cekuan. Nah, katanya cekuan penyebabnya itu kurang minum tuh. Nah, itu gimana ya dok? Mitos atau fakta ya dok? Iya, jadi memang cekukan ini atau yang kita kenal dengan hikap, ya, hikap ini sering terjadi pada kasus-kasus selain pada kasus gangguan saluran cerna, hikap ini atau cekukan ini sering terjadi pada kasus-kasus dengan gagal ginjal ya. Gagal ginjal sering terjadi cekukan atau hikap. Ya memang salah satu, kalau gangguan pencernaan paling sering adalah karena jadi tenggorokan kita itu menghasilkan ada namanya air seperti pelumas atau mensekresi cairan yang bisa melumasi kerongkongan atau esofagus, sehingga semua makanan itu selain oleh gerakan esofagus juga dibantu oleh cairan tersebut atau pelumas tersebut untuk turun ke dalam gaster dan kemudian turun ke bawah. Nah, pada kasus-kasus dengan misalnya gangguan sekresi air liur ataupun sekresi cairan di esofagus yang berkurang, itu memang salah satu gejalanya adalah bisa menimbulkan keluhan cekukan. Ya mungkin dengan dibantu banyak minum atau minum yang cukup, maka akan bisa membantu cairan tersebut untuk mendorong makanan turun ke dalam lambung, kemudian selanjutnya turun ke bawah. Jadi saya pikir ada benarnya konsumsi cairan yang cukup untuk mengurangi gejala cekukan yang mungkin penyebabnya adalah kurangnya sekresi air liur ataupun sekresi cairan yang berada di dalam esofagus. Tapi tidak benar juga kalau penyebabnya adalah gagal ginjal. Kalau pasien gagal ginjal dengan keluhan cekukan atau hikap disuruh banyak minum, maka akan terjadi retensi cairan yang berlebihan, dan itu juga akan membuat pasien akan semakin sesak ya. Jadi terjadi penumpukan cairan yang berlebihan. Jadi sebagian benar, sebagian juga tidak benar. Jadi tergantung penyebab cekukan atau hikapnya apa ya. Jadi tentu kita harus lihat penyebabnya apa. Mungkin itu Dr. Beatrice. Oke dok, sudah jelas kayaknya. Udah terjawab Ya. beberapa mitos atau fakta yang sering kita dengar berkembang di masyarakat awam ini ya dok. Terima kasih ya dok. Mungkin saya balikan ke Sinta. Dok. Terima kasih Dr. Beatrice. Terima kasih juga penjelasannya dari Dr. Taufik mengenai masyarakat tadi, dokter. Nah, untuk selanjutnya nih dok, kalau dari Dr. Taufik sendiri, kira-kira apa aja nih dok edukasi atau pesan-pesan kepada masyarakat seputar gejala-gejala saluran cerna ini yang bisa dokter sampaikan? Boleh dok di-sharing kepada masyarakat yang nanti akan menonton video kami, dokter. Iya, baik. Terima kasih, Sinta.
Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat luas ya, tentu yang pertama adalah mengenali gejala apa saja yang bisa ditimbulkan oleh kelainan-kelainan saluran cerna. Tadi saya sudah jelaskan ya gejala-gejala apa saja yang bisa ditimbulkan oleh penyakit-penyakit saluran cerna. Yang kedua, kalau nanti kita sudah mengenali gejalanya, tentu kita akan menjadi aware ya. Jadi kita menjadi lebih berhati-hati kalau kita sendiri mengalami hal tersebut. Dan yang paling penting, kalau kita mengalami hal atau gejala yang berat terhadap keluhan penyakit saluran cerna, misalnya seperti muntah darah, berak darah, maka itu tidak boleh dianggap enteng. Jadi kita harus cepat-cepat datang ke ahlinya untuk setidaknya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan diagnosisnya secara benar. Karena kalau terlambat memeriksakan diri, kemudian diagnosisnya tidak tepat, tentu ini akan menimbulkan gejala atau komplikasi yang lebih berat. Ya, memang dia sudah diperiksa dengan benar, diagnosisnya sudah tepat, maka dia akan mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga akan menghindari efek samping ataupun komplikasi yang bisa terjadi. Yang terakhir tentu adalah tidak boleh mengkonsumsi obat-obat secara sembarangan ya. Walaupun itu adalah obat-obat yang sifatnya adalah untuk mengobati gangguan saluran cerna. Jadi tetap harus kontrol ke ahlinya ya, minimal ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Kemudian baru kalau tidak bisa tertangani dengan baik di fasilitas kesehatan pertama, baru kemudian bisa dirujuk atau di-refer ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Mungkin itu saran dari saya, Cinta. Terima kasih. Iya, terima kasih dokter. Jadi untuk masyarakat pun harus aware juga ya dok. Mungkin mereka memiliki beberapa dari gejala-gejala saluran cerna itu. Jadi tidak boleh sembarangan konsumsi obat karena harus dipastikan juga penyebabnya apa sehingga penata laksananya pun harus tepat gitu ya dokter. Nah terima kasih banyak ini dokter telah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi ilmunya kepada kami yang masih belajar ini dokter, dan semoga bermanfaat juga untuk masyarakat luas nantinya dokter. Iya, terima kasih sama-sama ya. Saya juga masih belajar, jadi sama-sama sharing. Iya dok. Nah, itu tadi penjelasan dari Dr. Taufik Sungkar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Gimana? Sudah jelaskan mengenai gejala-gejala di saluran cerna. Untuk selanjutnya kita bahas tentang apa lagi ya? Boleh komen di bawah. Nah, kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke orang-orang yang perlu informasi-informasi ini. Bye-bye!